Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan waktu saudara mendengarkan renungan ini. Apa kabarnya saudara hari ini? Puji Tuhan saudaraku, apapun yang kita tengah lalui saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa seumur hidup kita, sepanjang jalan, Tuhan yang pimpin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan, hari baru indah yang Tuhan telah jadikan buat kami. Terima kasih buat nafas hidup kami, terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Meskipun kami seringkali tidak mampu melihat pekerjaan tangan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan hanya apa yang baik dalam hidup kami. Segala puji, sembah, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Lukas pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Danau Genesaret adalah nama lain dari Laut Galilea, atau lebih dikenal sebagian orang dengan sebutan Danau Tiberias atau Kineret. Ayat ini menggambarkan keadaan Tuhan yang sedang berdiri di sana, sedang orang banyak mengerumuni dia. Menarik bahwa dalam terjemahan bahasa Inggris versi manapun, baik itu versi New English Translation, atau versi King James, atau bahkan versi World English Bible Messianic, saudara akan menemukan kata press on, pressing upon, atau pressing around him sebagai terjemahan dari kata mengerumuni. Dengan kata lain, dalam ayat ini Dr. Lukas sebagai penulis Injil Lukas sedang menggambarkan keadaan Yesus yang didorong dari segala sisi, sampai-sampai ia berada di tepi Danau Genesaret, oleh karena begitu banyaknya orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, ini bukanlah suatu perkumpulan yang umum atau biasa terjadi seperti apa yang biasa kita lihat pada acara ibadah akbar di dalam gereja-gereja besar. Orang-orang ini menekan Yesus. Mereka bukan sekumpulan orang-orang yang tenang dan terkoordinasi dengan baik. Kita bicara tentang keadaan yang kacau, keadaan seperti di mana orang-orang berlomba-lomba berebut sembako gratis. Kita bicara tentang keadaan seperti ribuan mahasiswa yang sedang berdemo mengejar seseorang, yaitu Yesus Kristus. Mereka semua berlomba-lomba untuk berada sedekat mungkin dengan Yesus. Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan jumlah mereka, tapi saya percaya kalau jumlah ini adalah jumlah yang luar biasa banyak, sehingga tidak ada tempat manapun lagi di kota maupun di kampung yang dapat menampung jumlah mereka. Sampai-sampai mereka mendesak Yesus hingga ke tepi Danau Genesaret. Mungkin banyak dari mereka yang tidak mengerti kalau orang ini adalah Mesias. Mungkin banyak yang bahkan tidak tahu apa-apa soal Mesias yang dijanjikan dan dibuatkan itu. Tapi apa yang mereka tahu adalah begitu Yesus muncul, yang buta melihat. Begitu Yesus hadir, yang tuli mendengar, yang lumpuh dapat berjalan, yang kusta ditahirkan, yang sakit disembuhkan, setan-setan diusir, bahkan yang mati dibangkitkan. Itu yang mereka tahu. Banyak dari mereka yang sudah pernah mendengar khotbah maupun pengajaran dari para guru atau rabi mereka. Banyak yang mungkin selama ini mendengar khotbah dari para ahli agama di sinagog, dari kalangan Farisi maupun Saduki. Tapi Yesus ini berbeda. Mereka tahu bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut Yesus mengalir hikmat Allah dan begitu penuh kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Itu sebabnya mereka berebut kursi terdepan untuk berada sedekat mungkin dengan Yesus. Mereka mungkin saja membawa barang-barang keperluan mereka, karena mereka tahu mungkin akan butuh waktu sebelum mereka dapat mencapai Yesus karena begitu banyaknya orang. Mungkin mereka membawa makanan, pakaian, bahkan kasur gulung mereka. Mereka membawa masalah dan kekhawatiran mereka sendiri. Mereka membawa penyakit-penyakit mereka atau keluarga mereka.
Saudara-saudari mereka membawa orang-orang yang mereka kasihi untuk bertemu dengan Yesus. Mereka berdesak-desakan, sikut kiri, sikut kanan, dorong sana, dorong sini. Mungkin banyak dari mereka yang jatuh baik di depan maupun di belakang. Gambaran yang sama seperti apa yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Mereka melakukan semua itu hanya untuk mendapat tempat paling depan, supaya bisa bertemu langsung dengan pribadi Yesus. Ayat ini menggambarkan suatu animo yang luar biasa dan semangat yang begitu tinggi. Sekaligus juga mengajari kita sebuah makna rohani yang sangat dalam. Sedemikian antusiasnya mereka terhadap Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai anak-anaknya memiliki semangat dan antusiasme yang sedemikian seperti orang-orang banyak ini? Kita tahu bahwa pada masa itu Yesus dibatasi di dalam tubuh kemanusiaannya. Dia berpindah-pindah tempat mengabarkan kabar baik. Dan orang-orang banyak ini mengejar Yesus kemanapun Yesus pergi. Berita baiknya buat saudara dan saya adalah hari ini Yesus tidak lagi dibatasi oleh tubuh jasmaninya. Dimanapun, meskipun di ujung bumi ini, kalau 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, di situ dia berkenan hadir. Kita semua punya akses untuk mengalami kehadiran Tuhan setiap saat, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan ini, saya merasa tertegur. Saya seringkali tawa hati. Saya seringkali kurang antusias. Saya tidak bersemangat dan bahkan juga malas untuk beribadah, apalagi berinteraksi dengan Tuhan. Apa saudara pernah merasa enggan untuk meneruskan pembacaan Alkitab saudara? Saya lebih suka menggunakan waktu saya untuk menonton film-film bioskop, bermain game, berkumpul dan bergosip dengan teman-teman sebaya saya. Apakah saudara pernah merasa demikian? Kalau iya, izinkan saya mengajak saudara untuk berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat renungan firman pada hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami seringkali kehilangan selera, kehilangan semangat, kehilangan kerinduan kami kepada Tuhan. Ampuni kelemahan-kelemahan kami ya Tuhan. Ampunilah kami yang melepaskan atau kehilangan kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik dengan perkataan maupun dengan pikiran dan perbuatan. Berkenanlah mengajari kami dari hari ke hari, supaya kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami terhadap pribadi-Mu, dan boleh lebih mengasihi-Mu. Buat kami yang bersekolah, tingkat dan jurusan apapun, kami yang bekerja, baik karyawan maupun pengusaha, atau bahkan kami yang pengangguran, ibu rumah tangga, kami para jompo maupun anak-anak panti asuhan, kami yang melayani negara, kami yang melayani Tuhan, apapun profesi kami, kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati, melindungi, dan mendidik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya
Mari kita katakan, amin. Puji Tuhan, semoga renungan ini menguatkan saudara sekalian. Apapun pergumulan saudara saat ini, Tuhan Yesus menolong saudara untuk terus setia bertahan dalam iman sampai pada kesudahannya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom.